نشب ما فيه من دخن Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Sahabat GCM dimanapun berada, insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Setiap time duha insyaallah kami akan berusaha membacakan kitab Fadilah Amal karangan dari Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi radhiyallahu anhu dengan bab tentang fadilah Ramadan. Mudah-mudahan kami istiqomah untuk membacakannya fadilah Ramadan ini sampai nanti berakhirnya Ramadan insyaallah. Insyaallah marilah bersama-sama kita simak bersama tentang bab fadilah Ramadan. Bab 1 tentang keutamaan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sayyidina Salman radhiyallahu anhu, ia berkata, pada akhir bulan Sya'ban, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Beliau bersabda, wahai manusia, telah dekat kepadamu bulan yang agung lagi penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa sebagai fardu dan bangun malam solat tarawih sebagai sunnah. Barang siapa mendekatkan diri di dalamnya dengan beramal sunnah, maka pahalanya seperti orang yang beramal fardu pada bulan lain. Barang siapa beramal fardu di dalamnya, maka pahalanya seperti orang beramal 70 amalan fardu pada bulan lain. Inilah bulan kesabaran, dan pahala sabar adalah surga. Inilah bulan kasih sayang, bulan saat rezeki seorang mukmin ditambah. Barang siapa memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan menjadi sebab selamat dari api neraka, dan mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa yang diberinya makanan untuk berbuka, tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Mereka berkata, ya Rasulullah, tidak setiap kami memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berbuka puasa. Baginda Rasulullah SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala memberi pahala ini kepada orang yang memberi makanan untuk berbuka puasa, meskipun sebutir kurma, seteguk air, atau seteguk susu. Tidak harus sampai kenyang. Inilah bulan yang awalnya penuh rahmat, tengahnya penuh ampunan, dan akhirnya kebebasan dari api neraka. Barang siapa meringankan beban hamba-hamba sahaya pada bulan itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Perbanyaklah 4 amalan pada bulan Ramadan. 2 di antaranya meridhokan Tuhanmu, dan 2 lainnya kamu pasti memerlukannya.
Adapun dua perkara yang dengannya kamu meridhokan Tuhanmu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memperbanyak memohon ampunannya. Dua perkara yang kamu pasti memerlukannya adalah kamu memohon surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kamu berlindung kepadanya dari api neraka. Barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya minuman dari telagaku pada hari kiamat, yang membuatnya tidak akan haus selama-lamanya hingga ia masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Ibnu Hibban dari kitab Al-Taghrib. Faidah. Para ahli hadis membahas sebagian perawi hadis di atas. Namun karena hadis ini mengenai fadilah amal, maka hadis dhaif seperti ini masih dapat diterima. Selain itu, hadis ini juga banyak dikuatkan oleh hadis-hadis lainnya. Ada beberapa hal yang dapat kita ketahui dari hadis di atas. Betapa besar perhatian baginda Nabi Muhammad SAW terhadap bulan Ramadan, sehingga secara khusus beliau berkhutbah pada akhir bulan Sya'ban. Beliau menasihati dan memperingatkan manusia agar jangan melalaikan bulan Ramadan, meskipun hanya 1 detik. Dalam nasihatnya, beliau menjelaskan panjang lebar keutamaan bulan Ramadan, kemudian memberi petunjuk yang penting untuk diperhatikan. Pertama, hakikat Lailatul Qadar sebagai malam yang sangat penting. Penjelasannya akan dipaparkan dalam bab kedua risalah ini. Kedua, baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan salat tarawih sebagai sunnah. Dari sini dapat diketahui bahwa salat tarawih telah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa baginda Rasulullah SAW menisbatkan sunnah tarawih pada dirinya, maksudnya sebagai penguat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Sehingga para imam mazhab sepakat bahwa salat tarawih adalah sunnah. Tertulis di dalam kitab Al-Burhan, tidak seorang pun di antara kaum muslimin yang menolak kesepakatan itu kecuali kaum Rawafid Syiah. Maulana Syekh Abdul Haq Muhaddis Dahlawi rahmatullah alaih dalam kitab Ma'sabata bin Sunnah telah menulis dari beberapa kitab fikih bahwa jika suatu masyarakat kota meninggalkan sholat tarawih, maka pemerintahnya berhak memerangi mereka. Orang-orang berpendapat bahwa dengan hanya mendengarkan bacaan Al-Quran 1 khataman di masjid selama 8 atau 10 hari itu telah mencukupi. Kemudian mereka meninggalkan sholat tarawih di malam-malam berikutnya. Masalah ini perlu dirunungi kembali, sebab sebenarnya ada 2 sunnah yang berlainan dalam masalah ini. Yang pertama, mendengar atau membaca seluruh Al-Quran di dalam sholat tarawih adalah sunnah tersendiri. Yang kedua, sholat tarawih pada setiap malam bulan Ramadan adalah sunnah tersendiri pula. Dengan demikian, jelaslah bahwa apabila mereka mendengarkan hafalan Al-Quran hanya beberapa hari saja, kemudian mereka meninggalkannya, berarti mereka mengamalkan satu sunnah dan meninggalkan sunnah yang lain. Bagi orang yang akan bepergian atau keadaannya sulit untuk menunaikan sholat tarawih di suatu tempat, lebih baik ia mendengarkan Al-Quran 1 khataman selama beberapa hari pada bulan Ramadan, sehingga tidak mengurangi amalan Al-Qur'annya. Jika ada kesempatan melaksanakan sholat tarawih di mana saja, hendaknya ia melaksanakannya. Dengan secara seperti ini, tidak mengurangi amalan Al-Qur'annya, dan pekerjaannya pun tidak terpenggalai. Itulah tadi kita bacakan dan dengarkan bersama tentang keutamaan Ramadan dan sholat sunnah tarawih. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk diri kami pribadi. Marilah bersama kita niat untuk amal dan sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sebut teman yang tak